Nama saya Nemah Melania dari kelas 643E07 Manajemen. Saya akan merisum sebuah film dengan judul The Billionaire Top Secret. Film ini dirilis pada tahun 2011 oleh KMM Taehook. Film ini menceritakan kesuksesan di balik seorang top itipat, founder Taekanoy, atau makanan camilan berbasis rumput laut. Film ini dibuka dengan adegan seorang itipat berjalan ke dalam sebuah bank. Ia berencana untuk meminjam 10 juta baht, namun kedatangannya ditolak oleh pegawai bank. Kemudian ia meminta waktu si pegawai bank untuk mendengarkan ceritanya. Disinilah cerita itipat dimulai. Cerita di mana saat itipat masih berada di bangku sekolah menengah. Awalnya, itipat adalah anak yang suka bermain game. Kemudian temannya menyarankan untuk itipat memperjualbelikan saja item yang ada di dalam gamenya. Itipat pun menyetujuinya. Dan item yang pertama ia jual adalah sepatu naga. Dari keuntungan ia menjual item-item tersebut, ia belikan barang-barang mewah dan juga sebuah mobil. Orang tua itipat bingung, kenapa itipat sudah berhasil membeli barang-barang mewah tersebut. Orang tuanya menuduh bahwa ia ikut taruhan bola. Itipat pun menyangkal dan ia membuka situs game. Namun sayang, akunnya telah di-banned atau dihapus karena akun tersebut bertindak komersial. Lalu, itipat pun akhirnya pergi. Saat pergi, ia menemukan ide untuk menjual belikan saja DVD player. Namun sayang, saat itu itipat ditipu. DVD player tersebut adalah bajakan, sehingga ia rugi besar dan hampir diusir oleh kedua orang tuanya. Namun, itipat tidak menyerah. Ia pun kembali lagi dengan ide baru, yaitu berjualan kacang khas Thailand. Pertama, ia membeli mesin tersebut, mesin untuk membuat kacang Thailand. Dan kemudian ia mencari resep-resep. Setelah ia rasa resepnya cukup, ia pun membuka kedai di sebuah mall. Pertama, ia berjualan, dagangannya kurang laris, atau bahkan tidak laku. Kemudian ia meminta untuk menukar lokasi di dalam mall tersebut. Akhirnya saat bertukar lokasi, ia menghasilkan keuntungan. Namun saat dagangannya sudah mulai mengalami keuntungan, ia dipaksa keluar dari pihak mall tersebut karena asap yang dikeluarkan oleh mesin pembuat kacang goreng tersebut mengotori atap mall. Akhirnya itipat pun dikeluarkan dari mall tersebut. Kemudian ia pergi bersama pacarnya. Pacarnya membawa sebuah makanan rumput laut. Itipat pun bertanya, "Mengapa kamu membawa makanan itu?" Dan pacarnya menjawab bahwa ia membelinya dari oleh-oleh. Lalu itipat bertanya, memangnya di Thailand tidak ada yang menjual rumput laut seperti ini? Kemudian dibalas dengan, yang menjual rumput laut seperti ini jarang di Thailand. Itipat pun menemukan ide kembali. Akhirnya ia memutuskan untuk berjualan taekanoy atau rumput laut ini. Tapi saat ia memulai untuk menggoreng rumput laut, rasanya sangat pahit dan tidak enak. Akhirnya ia terus membeli rumput laut berkardus-kardus dan digoreng oleh pamannya, tetapi rasanya tetap saja pahit dan tidak enak. Sampai suatu malam, setelah itipat pergi membeli satu kardus rumput laut, ia melihat pamannya terjatuh pingsan. Akhirnya pamannya dibawa ke rumah sakit. Dan selama pamannya di rumah sakit, itipat mulai menemukan cara untuk membuat makanan rumput laut tersebut menjadi enak. Lalu akhirnya itipat pun meminta pamannya untuk mencicipi rumput laut buatannya. Dan rasanya cukup enak. Akhirnya ia pun berjualan kembali dengan kemasan yang cukup besar. Saat itu jualannya mulai laku. Dan ia berencana untuk memasukkan dagangannya ke dalam 7-Eleven. Karena ia mengingat bahwa hukum rimba. Tetapi saat ia menghubungi 7-Eleven pertama kali, ia ditolak oleh Ibu Pu. Karena kemasannya tidak cukup untuk dijual di 7-Eleven. Akhirnya ia pun memutar otak kembali. Ia mengganti kemasan tersebut hingga menjadi kemasan layak jual di 7-Eleven. Namun sayang, saat pertemuan kedua, Ibu Pu tidak bisa menemui itipat. Akhirnya itipat pun meninggalkan kemasan dan makanannya di kantor 7-Eleven tersebut. Dan akhirnya makanan itu dimakan oleh para pegawainya. Dan kemudian hari, itipat pun berhasil dipanggil oleh 7-Eleven untuk bergabung ke dalam 7-Eleven dengan memberikan kemasan 7-Eleven atau produk dari itipat untuk dimasukkan ke dalam 7-Eleven. Akhirnya itipat pun berhasil bergabung bersama 7-Eleven. Namun 7-Eleven memberikan syarat
bahwa produk dan juga produksi dari pabrik harus dengan kualitas yang terbaik. Awalnya Itipat diragukan, tetapi Itipat tidak pantang menyerah dan meminta ibuku untuk mempertimbangkan kembali. Akhirnya, Itipat pun berhasil menembuskan produknya untuk dipasarkan di 7-Eleven. Pada 2 tahun ia bekerja sama dengan 7-Eleven, ia berhasil membawa kembali orang tuanya ke Thailand dan berhasil melunasi hutang keluarganya yang berjumlah 40 juta baht. Pada film ini dirilis, saat itu Itipat berusia 26 tahun. Ia memiliki 2.500 karyawan. Dan ia sudah bisa memasarkan produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven di Thailand dan mengekspor produknya ke 27 negara. Sekian resume film yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.